Bel sudah berdering, tapi di sini aku masih terjebak dalam kelas kimia. Pak Evans tak berhenti mengoceh soal ujian besar yang akan datang. Abigail, kau tahu apa itu ikatan, kan? Itu mudah. Ayahku selalu membahasnya sepanjang waktu. Surat utang AS, obligasi Jepang. Itu merupakan obligasi finansial. Kita sedang membicarakan ikatan kimia, demi Tuhan. Cukup mendekati. Bisa saya dapat kenaikan nilai? Cukup. Pergi dan temui wali kelasmu sekarang. Ini tak bisa diterima. Astaga, suasana hatinya yang buruk pasti menular ke sesama dewasa. Karena Bu Garcia juga buruk suasana hatinya. Jadi, Abigail, aku akan menjadwalkan pertemuan dengan ayahmu. Ayahku? Tak, dia akan marah dan mengambil semua kartu kreditku. Ini sungguh tak bisa dibiarkan lagi. Nilai-nilaimu menurun. Aku janji, aku akan sungguh-sungguh belajar kali ini. Kumohon, biar kubuktikan itu dengan nilai sempurna di tes berikutnya. Ujianmu berikutnya, kita lihat. Tampaknya ujian akhir pelajaran kimiamu dalam 2 minggu lagi. Itu sempurna. Lagi pula aku perlu waktu untuk mencerna semua pengetahuan yang sudah kupelajari. Dan, krisis terhindarkan. Sekarang di mana Norma? Aku butuh terapi belanja dengan sahabatku. Jadi aku punya 2 minggu untuk menyelesaikan masalah ini. Maksudku, kau bisa saja jejakkan banyak materi di kurun waktu itu. Tidak, Norma. Aku harus cari tahu apa yang perlu kubeli sebelum ayahku memblokir kartu kredit. Tepat saat itu, pelayan di dekat sana tiba-tiba tersandung dan menumpahkan jus jeruk ke Norma dan tas Chanel-nya yang baru dibeli. Oh tidak, tapi yang mengejutkanku, dia hanya tersenyum dan mempersilahkan pelayan itu pergi. Apa itu tadi, Norma? Apa yang merasukimu? Cinta, kurasa? Ini masih terlalu dini, tapi aku jatuh cinta, Abby. Bukankah dunia begitu membuai dan indah? Kau sepertinya bahagia. Tunggu dulu. Bu Garcia kan lajang. Jika kutemukan orang yang spesial, nantinya akan terlalu teralihkan untuk menelpon ayahku mengadakan pertemuan. Ya, aku rasa. Atau kau bisa belajar sungguhan? Jangan konyol. Pak Evan juga lajang. Sekali dayung 2.30 terlampaui. Jadi keesokan paginya aku masuk ke klub kimia Pak Evans untuk memata-matainya. Mau dengar lelucon? Menurutmu apa yang dikatakan 0 pada 8? Ikat pinggang yang bagus. Hai cewek, boleh tidak aku jadi poton dari elektronmu dan membuatmu menjadi bersemangat? Tolong seseorang selamatkan aku. Hei, Callum, kau terlambat datang ke pesta. Kami sedang bersenang-senang di sini. Kau pulang bersamaku atau dengan Bu Garcia hari ini? Bu Garcia? Hai, Hank. Ibuku pulang larut malam dari sekolah hari ini, jadi... Si Callum ini anak laki-laki Bu Garcia? Aku yakin datang ke tempat yang tepat. Pak Evans kemudian memberi penjelasan membosankan mengenai beberapa keadaan materi. Setelah menggambar keseluruhan labirin dengan simbol-simbol aneh dan lainnya di papan, dia tanya apa ada pertanyaan. Ini kesempatanku. Oh, bagus. Penasaran adalah pintu masuk pengetahuan. Silakan, Abigail. Saya penasaran, apa Anda suka teh atau kopi? Oh, dan juga apa Anda tipe penyuka anjing atau kucing? Bisakah kau memperhatikan pelajaran? Callum, sebagai murid berprestasi, kurasa kau bisa membantunya. Tentu saja dia mau, Pak Evans. Laki-laki malang, dia sama sekali tak sadar dia telah terpilih untuk rencana utamaku. Siapa sangka dia adalah anak laki-laki Bu Garcia. Jadi, Callum, ya kan? Kau tahu ibumu sebenarnya adalah wali kelasku. Ya, aku tahu itu sudah sejak lama sekali. Tunggu, apa? Kau sudah tahu tentangku? Bagaimana mungkin tidak? Murid dengan nilai terendah di setiap kelas. Kau topik favorit ibuku untuk makan malam. Itulah kenapa aku di sini, belajar untuk mengubah topik makan malam ibumu. Bisa kau membantuku dengan itu? Tidak, aku tak tahu apa rencanamu, tapi jauhkan aku dari itu. Tak mungkin kubiarkan rencana ini gagal, jadi kuputuskan untuk mengikuti Callum ke perpustakaan sepulang sekolah untuk cari tahu lebih lanjut tentang Bu Garcia. Ups, sungguh suatu kebetulan. Tak menyangka kau ada di sini. Kukira kau belajar dengan ibumu sepanjang waktu. Kami hanya orang biasa yang lakukan hal lain selain belajar. Kau tahu, membaca, nonton film, ngobrol. Kukira kau dan ibumu hanya membaca buku-buku tertentu. Malah sebaliknya. Kami berdua suka Victor Hugo. Bagaimana denganmu? Sejak kapan kau tiba-tiba tertarik dengan kimia? Aku? Kenapa tidak? Aku selalu punya ketertarikan besar pada kimia. Cara semua zat berinteraksi satu sama lain sungguh menakjubkan. Ikatan kimia, kau tahu? Jika kau setertarik itu, maka ya, aku akan membuatmu jadi ahli kimia. Tapi pertama, kau mungkin mau coba baca bukumu dengan cara yang benar. Apa dia baru saja katakan dia akan membantuku dengan pelajaran kimia? Kenapa naluriku mengatakan kalau masalah akan segera datang? Aku pulang ke rumah membawa informasi berharga Callum mengenai ibunya dan memasukkan surat cinta yang sangat murahan. Ya, tentu saja atas nama Pak Evans. Dan memutuskan untuk mengirimkannya secara langsung. Siapa sangka orang setegas Bu Garcia punya sisi lembut untuk novel romantis Victor Hugo. Dari tempatku bersembunyi, kulihat Callum membuka pintu dan mengambil surat itu. Oke, target pertama kena. Keesokan harinya, dengan bersemangat aku mengintip ke ruang guru untuk memeriksa Bu Garcia. Tapi kenapa ada kepala sekolah di sini? Dan di tangannya adalah surat cinta itu.
Kau yang menderita karena kau mengasihi. Kasihilah lebih banyak lagi. Mati karena cinta berarti hidup di dalamnya. Dari David Evans. Maaf Pak Bryce, sebenarnya itu adalah tugas sastraku. Salah alamat. Bagaimana mungkin surat itu akhirnya berada di sana? Callum jelas mengambil surat itu. Kuputuskan untuk menyelipkan surat itu langsung ke tas Bu Garcia setelahnya. Lebih baik cari aman daripada menyesal. Beberapa hari kemudian, aku juga perlu mengirim ke Pak Evans surat cinta yang lain. Hanya saja, Callum sedikit terlalu bertekad untuk mengubahku menjadi ahli kimia. Dia memastikan catatan itu terpatri di otakku. Memberiku pertanyaan pada topik tersebut seperti agen FBI menginterogasi kasus yang sulit, dan bahkan matanya tertuju padaku tiap kali aku bereksperimen. Aku tak punya waktu tersisa untuk rencanaku. Kau tahu apa yang baru saja kusadari? Kau sebenarnya tak seburuk itu dalam belajar, hanya butuh perhatian lebih. Seolah aku peduli. Kapan dia meninggalkanku sendiri supaya aku bisa jatuhkan sasaran lainnya? Tepat saat itu, Pak Evans tiba-tiba memanggil Callum ke ruang diskusi di sebelah. Aku harus pergi, selesaikan oksidasi itu. Ingatlah untuk mengukur dengan hati-hati dan jangan alihkan pandanganmu barang sedetik saja. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Segera setelah dia pergi, aku menyelinap ke ruang Pak Evans dan meletakkan surat itu ke dalam tasnya. Tapi saat aku hendak pergi, sesuatu menyita perhatianku. Potret Pak Evans saat masih muda. Astaga, apakah terlalu banyak belajar dan tak ada yang menyayanginya membuat rambutnya rontok selamanya? Dia punya banyak sekali buku di sini. Beberapa di antaranya adalah karya Victor Hugo. Sepertinya Pak Evans dan Bu Garcia ditakdirkan untuk satu sama lain. Oh, sial. Eksperimen itu. Aku berlari kembali ke lab dan menuangkan semua zat itu. Tapi itu aneh. Apa yang kubilang padamu? Semua waktu yang dihabiskan untuk eksperimen ini hanya untuk melihatnya terbakar. Oh, tunggu. Zat keunguan apa ini? Mauve. Kita tak sengaja menciptakan warna mauve. Kau sangat brilian, Abby. Aku tak begitu tahu apa yang terjadi. Tapi apakah kurasakan pipiku jadi merona? Apa yang merasukiku? Aku tak tahu kalian berdua bisa akrab secepat itu. Sebaiknya jangan terlalu mencolok di depan umum. Melihat Hanks membuat kami berdua jadi merah padam dan tersentak kaget. Itu hanya candaan, tapi entah kenapa hatiku berdebar-debar. Setelah insiden itu, Callum sepertinya tak lagi begitu kesal denganku. Malah, dia cukup perhatian. Dia dengan sabar mau menjelaskan semua yang tak ku mengerti dan membereskan eksperimen kami. Benar-benar ada chemistry yang luar biasa saat bersama. Waktu 2 minggu pun segera tiba. Tapi anehnya, semua pertanyaan tak sulit sama sekali. Aku tahu semua jawabannya, semuanya tentang topik yang kubahas dengan Callum. Kemudian di hari itu, aku sedang berjalan saat Callum mendekat ke arahku. Pak Evans bilang kau lolos ujian, aku tahu kau bisa melakukannya. Abby, jika kau suka, apa kau mau pergi keluar nonton film? Abby, berita mengejutkan. Aku baru lihat Pak Evans dan Bu Garcia bergandengan tangan di taman sekolah. Ada kemajuan. Aku dan Norma berubah jadi lumba-lumba kegirangan ketika ekspresi senang Callum berubah. Kalian bicara apa? Ibuku dengan siapa? Pak Evans, kau seharusnya berterima kasih. Itu rencananya untuk mencarikan ibumu pacar yang baru. Rencana? Apa itu yang kau maksud kecintaan akan pelajaran kimia? Memangnya kenapa? Itu berhasil ya kan? Ini tak akan terjadi. Tak boleh. Apa masalahmu? Kenapa kau tak ingin ibumu bahagia? Sungguh egois. Callum tak bisa menjawabnya lalu pergi dengan gusar. Dia mengacuhkanku sejak itu. Dan kuputuskan untuk mencari pasangan lab yang baru. Ya, itu jika Hank berhenti menghalangi. Kenapa dia selalu ikut campur? Aku memberinya tatapan sinis tapi dia hanya mendorong Callum ke arahku. Terima kasih kembali. Untuk apa? Callum bahkan tak melihat mataku. Aku merasa tak enak pada Callum. Kurasa tak seorang pun ingin melihat orang tua mereka mengancani guru kimia mereka, ya kan? Mengapa ambil pusing? Aku seharusnya senang karena rencananya telah berhasil. Ada apa dengan Callum? Kenapa dia bersikap seolah seseorang sudah membobol rumahnya atau semacamnya? Sebenarnya, ayah Callum meninggalkan mereka beberapa tahun yang lalu. Sejak itu, dia bersumpah tak akan biarkan seorang pun menyakiti ibunya lagi. Itulah kenapa dia sangat menentang rencana perjodohanmu. Itu sangat menjelaskan. Tapi tunggu, bagaimana kau tahu soal rencana perjodohan itu? Hank mulai berkeringat sementara Norma terus mengedipkan mata padanya. Hei, kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Jangan bilang padaku. Tidak, kami tak pacaran. Kami... Kau sendiri yang memberitahu, bodoh. Itu masuk akal. Esok paginya, Bu Garcia tiba-tiba sakit dan Bu Flowers masuk untuk menggantikan. Berbeda dari wali kelas kami yang tegas, Bu Flowers tak banyak mengajar dan sepertinya cukup santai dengan apapun yang kami lakukan di kelas. Hebat, ya kan? Iya, akan demikian jika dia tak terus menggoda Pak Evans. Pak Evans tak terlihat nyaman dengan Bu Flowers sama sekali. Dia jelas berusaha keras untuk memenangkan hatinya. Kasihan Bu Garcia, dia terlihat sangat senang dengan Pak Evans sebelumnya. Rencana besarku tak mungkin sia-sia. Aku harus lakukan sesuatu. Jadi, ku buat lagi surat cinta pengingat atas nama Bu Garcia, yang pasti akan membuat hati Pak Evans berdebar-debar. Tapi, aku sedang menyelinap ke bangkuku saat Bu Flowers muncul. Abigail, apa yang kau lakukan? Kenapa kau lakukan ini? Pak Evans itu pria idamanku, bukan dia.
Tidak, bukan. Pak Evan dan Bu Garcia jelas tercipta untuk satu sama lain. Jelas? Ku perintahkan kau ambil itu sekarang juga. Dia dambaan hatiku, milikku. Tidak, bukan. Pak Evans menatap Bu Garcia dengan penuh arti, bukan Anda. Ini tak bisa diterima. Hukuman. Itu tak adil, Bu Flowers. Anda tak bisa menghukumnya tanpa alasan. Kau adalah anak laki-laki Garcia, ya kan? Ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan sang putri? Hukuman untuk kalian berdua, sekarang. Bu Flowers lebih mirip Bu Tirani. Guru macam apa yang menyuruh muridnya bersihkan jendela sebagai hukuman? Jendela bodoh ini sudah mematahkan punggungku. Dan Callum yang bersikap seperti Frosty si manusia salju padaku tak ada gunanya. Kau menyebabkan semua karena dirimu sendiri. Apa? Kalau kau tak berikan surat cinta ke kepala sekolah sejak awal, Pak Evans dan ibumu sudah resmi jadian. Aku dan ibuku baik-baik saja sendiri. Siapa yang keras kepala sekarang? Hank sudah memberitahuku semuanya. Aku paham kau kesal, tapi apa kau pernah memikirkan tentang apa yang diinginkan ibumu? Dia jelas terlihat senang dengan Pak Evans. Callum tak berkata apapun, tapi aku bisa tahu dari matanya yang berkaca-kaca dia berpikir keras tentang hal ini. Saat aku dan Callum akhirnya terbebas dari hukuman, Hank dan Norma bergegas masuk. Kami baru dengar kalau Bu Garcia mengalami keracunan makanan. Dia baik-baik saja, tapi Bu Flowers sepertinya akan menggantikannya seminggu lagi. Kenapa aku merasa kalau Bu Flowers ada hubungannya dengan ini? Ia mengunjungi ibuku kemarin dan membawakan kaserol. Itu dia, Bu Flowers pasti sudah meracuni Bu Garcia supaya bisa menggantikannya. Tapi ini makin tak terkendali. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kalau kita publikasikan semua surat cinta itu secara online supaya seluruh sekolah tahu tentang Bu Garcia dan Pak Evans? Maksudku, jika kau tak masalah? Callum tak mengatakan apapun dan hanya mengangguk. Kami segera bergegas ke ruang IT, tapi komputernya dikunci. Biar ku urus, aku tahu kata sandinya. Dengan bantuan Callum, kami memposting di forum sekolah. Dan coba tebak, semua orang tersipu dengan cerita cinta Bu Garcia dan Pak Evans. Menggemaskan, ya? Kami kemudian pergi mengunjungi Bu Garcia, tapi Bu Flowers muncul di hadapan kami. Apa yang kalian semua pikir sedang lakukan? Membuat keributan di forum sekolah? Dengan berani aku melangkah menghadapinya. Anda sudah lihat, Pak Evans dan Bu Garcia memang cocok. Anda sebaiknya menyerah saja atas dirinya. Apa benar begitu? Kalian tahu tidak? Pak Evans sebenarnya ingin saya menemuinya untuk ngobrol pribadi malam ini. Dan sebagai wali kelas kalian, coba tebak, posisi itu akan jadi milik saya purna waktu. Kurasa Anda telah salah mengartikan semuanya, Bu Flowers. Itu Pak Evans, diikuti oleh Bu Garcia. Kami meminta Anda datang untuk membicarakan keracunan makanan Bu Garcia. Itu benar. Pagi tadi Anda mengunjungi saya, bertanya apa saya siap untuk kembali masuk kelas besok. Anda begitu baik dan bahkan membawakan saya masakan rumahan. Saya tidak tahu kalau ini upaya yang disengaja untuk membuat saya sakit. Untungnya, Pak Evans mampir tepat waktu untuk memberi saya pertolongan pertama. Dan sekarang Anda membahas soal mengambil posisi saya? Tak mungkin. Tapi toh para murid jelas lebih menyukai saya. Mereka membenci Anda karena Anda selalu menyuruh mereka belajar. Tak lama kemudian, semua orang mulai menyorakinya. Bu Garcia memang tegas, tapi paling tidak ia serius dalam mengajar dan selalu pastikan kami belajar. Anda tak mengajari kami apapun. Itu benar, dan kami semua sudah tahu tentang Bu Garcia dan Pak Evans. Anda cuma jadi obat nyamuk. Tidak. Ini tak mungkin benar. David, beritahu anak-anak ini kalau cinta kita secerah matahari. Dan kalau kita ini belahan jiwa. Aku tahu kau mencintaiku. David, beritahu mereka kau mencintaiku. Beritahu mereka. Sayangnya, hati saya selalu jadi milik Bu Garcia. Awalnya saya gugup untuk mengungkapkan perasaan saya, tapi takdir mempertemukan kami dan sekarang saya sangat bahagia. Ekspresi wajah Nyonya Flowers jadi layu. Dia menangis histeris lalu berlari pergi. Ibu, apa kau baik-baik saja? Aku menyesal tak berada di sana. Aku baik-baik saja, Callum. Tolong jangan khawatir. Terima kasih sudah menjaga ibu saya. Tolong, bisakah Anda membawanya pulang untuk saya? Pak Evans mengangguk kemudian mengajak Bu Garcia pergi. Saat hanya ada kami berempat, sebenarnya tinggal kami berdua. Callum menengok ke arahku. Kau benar. Bodoh sekali aku berusaha menghentikan orang yang jatuh cinta. Karena saat kau jatuh hati pada seseorang, kau tak bisa menahannya. Apa maksudmu? Maksudku, kurasa aku telah jatuh hati padamu.